Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan coba bahas beberapa contoh soal untuk materi aljabar vektor. Oke, kita mulai dari soal yang paling sederhana ya. Di sini yang paling sederhana adalah seperti menjumlahkan, mengalihkan skalar, kemudian kita kombinasikan antara kedua hal tersebut. Oke. Misalkan kita mempunyai U itu sama dengan 2I plus 5C. Kemudian vektor V itu adalah min I plus 4C. Dan W itu min 3I min 2C. Oke, sekarang kita diminta untuk menentukan hasil dari yang A, U plus V plus W. Seperti itu aja. Oke, sebelumnya berarti di sini vektor yang kita gunakan sebagai contoh di sini ada di R2 atau dimensi 2 ya, karena cuma basisnya I dan J. Oke, kalau nanti ada muncul K, berarti kita bermainnya di dimensi 3. Tapi caranya kurang lebih sama. Oke, mari kita coba. Di sini untuk yang A, berarti kita diminta untuk mencari U plus V plus W. Oke. U plus V plus W. Iya, di sini untuk mempermudah, jadi kita akan konversikan dalam bentuk pasangan terurut ya. Kalau tadi kan bentuknya sebagai kombinasi linear dari basisnya, yaitu I dan J. Oke, di sini U 2I plus 5C, berarti ini sama aja 2,5. Oke, kemudian kita tambahkan dengan V. V-nya di sini kita lihat min I plus 4C. Berarti ini min 1, di sini 4. Oke. Min 1,4. Kemudian ditambahkan dengan W. W-nya adalah min 3I min 2C. Berarti min 3, min 2. Oke. Min 3, min 2. Iya. Setelah itu di sini berarti cara menjumlahkannya cukup sederhana ya. Tinggal kita jumlahkan sesuai dengan posisinya, posisi yang bersesuaian. Oke. Nah. Oke, posisi yang bersesuaian berarti di sini kita akan punya yang pertama itu adalah 2 ditambah min 1 ditambah min 3. Oke, koma, satunya adalah 5 ditambah 4 ditambah min 2. Oke, seperti ini. Kemudian tinggal kita jumlahkan. Berarti ini akan menghasilkan 2 ditambah min 1 atau 2 dikurangi 1, 1. 1 ditambah negatif 3, berarti jadinya negatif 2. Oke, negatif 2, 5 tambah 4, 9. 9 kurangi 2, 7. Oke, seperti itu. Kemudian itu untuk yang A. Sekarang yang B. Oh, dia tidak mau otomatis. Oke, sebentar. Oke, saya tulis di sini aja keterangannya. Ini jawaban untuk yang A. Oke. Selanjutnya kita coba yang B.
Oh, sebentar kita lihat soalnya yang menarik. Ya, yang B saya rasa saya serahkan ke kalian untuk dicoba. Nanti caranya kita lihat dari yang C. Jadi kita mencari 2 kali U min W dikurangi 3V. Oke. Ya, di sini kita besarkan dulu. Oke, berarti di sini sama dengan 2-nya tulis dulu, kemudian U dikurangi W. U-nya tadi adalah 2,5. Oke, berarti kita tulis 2,5 dikurangi W-nya tadi adalah min 3, min 2. Oke, min 3, min 2. Ya, kita kurung, kemudian kita kurangi dengan 3V. V-nya adalah min 1,4. Ya, min 1,4. Oke, berarti dari sini kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung dulu. Oke, berarti kita akan memperoleh ya. Kita di sini akan peroleh 2,5 dikurangi min 3, min 2. Berarti ini 2 dikurangi min 3, seperti itu ya. Kemudian 5 dikurangi min 2. Oke, hilang. Ya, di sini kesannya seperti sederhana ya, tapi biasanya banyak yang salah. Salahnya adalah di positif negatifnya yang perlu dihati-hatikan nanti. Oke, kemudian yang skalar ini boleh sekarang, boleh nanti. Jadi kita selesaikan dulu yang depan aja. Oke, berarti ini iya. Berarti kita akan peroleh 2 dikurangi min 3, berarti ditambah 3 jadi 5. Kemudian 5 dikurangi min 2, dia hasilnya 7. Oke, banyak banget nih. Oke. Kemudian tinggal kita kalikan. Ya. Sambil saya luruskan ya, manual. Oke. Selanjutnya sekarang kita kalikan skalarnya. Kita masukkan satu persatu. Oke, jadinya ini 2 masuk, berarti 2 kali 5, 10. Kemudian 2 kali 7, 14. Di sini 3 kali min 1, berarti min 3. 3 kali 4, 12. Oke. Kemudian tinggal kita kurangi. Ya. Berarti di sini langsung aja di sebelahnya. Berarti sama dengan 10 dikurangi min 3. 10 dikurangi min 3 berarti 13 ya. Ditambah. Kemudian 14 dikurangi 12, 2. Oke, jadi hasilnya adalah 13,2. Ini adalah jawaban untuk yang C. Oke, selanjutnya untuk yang D, E. Oke, saya coba untuk yang D saja. Yang E saya serahkan ke kalian untuk latihan. Berarti kalau yang E nanti kerjakan V min W dulu. Kemudian dikali sepertiga. Kemudian kerjakan U dikurangi hasilnya yang tadi. Kalikan 2. Barulah ditambah dengan V. Seperti itu.
Oke. Untuk yang D kurang lebih sama caranya. Jadi jawab untuk yang D. Jadi di sini kita akan punya setengah V, W kurangi V. W-nya tadi min 3 min 2, V-nya min 1, 4. Oke. Berarti ini min 3 min 2 dikurangi min 1,4. Oke, kemudian satu lagi dikurangi sepertiga. Sepertiga U plus V. U-nya tadi 2,5 plus min 1,4. Oke. Ya, tidak cukup. Ya, seperti ini. Kemudian tinggal kita kerjakan mulai dari dalam kurungnya dulu. Oke. Berarti yang di dalam kurung di situ min 3 dikurangi min 1. Oke, di sini saya langsungkan saja ya. Min 3 dikurangi min 1, berarti min 3 ditambah 1, hasilnya min 2. Kemudian min 2 dikurangi 4, berarti min, jadi min 6. Oke, hilang. Kemudian yang di sebelah kanannya 2 ditambah min 1, berarti hasilnya 1, 5 ditambah 4, hasilnya 9. Oke, kemudian tinggal kita kalikan hasilnya. Oke, di sini kita akan peroleh hasilnya itu setengah dikalikan min 2, min 6. Berarti setengah kali min 2. Hasilnya min 1. Setengah kali min 6 hasilnya min 3. Oke, setengahnya sudah hilang. Oke. Selanjutnya sepertiganya sekarang masuk. Sepertiga dikalikan 1 jadi 1/3. Kemudian 9 dikali sepertiga jadinya 3. Ya, sepertiganya hilang. Oke, berarti tinggal ini saja. Kita kerjakan seperti biasa. Berarti min 1 dikurangi sepertiga. Min 1 dikurangi sepertiga. Berarti samakan penyebut. Jadinya min 3/3 dikurangi 1/3. Jadinya min 4/3. Ya, saya rasa untuk konsep dasar penjumlahan, perkalian, pembagian, pecahan, saya kembalikan ke Anda masing-masing ya. Saya harap sudah tidak ada masalah terkait hal ini. Oke. Kemudian min 3 dikurangi 3. Jadinya min 6. Oke. Jadi jawabannya adalah min 4/3, min 6. Oke. Untuk yang D dan untuk yang E dan yang B saya serahkan ke kalian ya. Silakan dicoba untuk latihan. Selanjutnya nomor 2. Misalkan A ini adalah vektor. Di sini saya tuliskan langsung sebagai pasangan berurut. Oke. X plus 1, Y. Oke. Vektor B itu min 3,4X dan vektor C itu Y plus 2,2. Oke.
Jika kita punya hubungan, yaitu 2A plus B sama dengan 3C, maka tentukan vektor A dikurangi 2B. Nah, untuk menentukan vektor A dikurangi 2B, di sini kita perlu menentukan nilai dari X dan Y terlebih dahulu, melalui persamaan yang sudah diberikan. Ya, mari kita coba. Berarti kita berawal dari apa yang kita punya. Kita punya persamaannya. Oke. Setelah kita tulis persamaannya, selanjutnya coba kita bedah isinya. Oke. Berarti A di sini itu adalah siapa tadi? X plus 1, Y. Ya, berarti di sini X plus 1, Y. Kemudian vektor B-nya adalah min 3,4X. Min 3,4X. Kemudian vektor C. Vektor C adalah Y plus 2,2. Oke. Y plus 2,2. Oke. Selanjutnya kita sudah memasukkan vektor A, B, dan C. Sudah kita substitusikan. Selanjutnya adalah kita kerjakan. Apa? Yaitu perkalian skalarnya terlebih dahulu. 2-nya masuk ya. Berarti 2 dikali X plus 1. Kemudian 2 kali Y. Di sini sudah seperti ini saja, karena dikali 1. Kemudian 3. 3 dikali Y plus 2. Kemudian 3 dikalikan 2. Seperti ini. Oke. Selanjutnya, kita langsung saja bisa disederhanakan dulu bisa. Kalau misalkan mau disederhanakan dulu, berarti ya tinggal kita tulis hasilnya. 2 kali X plus 1 berarti 2X plus 2. Ini sudah 3 kali Y plus 2. Berarti 3Y plus 6 ya. Oke. 3Y plus 6. 3 kali 2 hasilnya 6. Ya, sekarang tinggal kita pasangkan masing-masingnya. Jadi untuk komponen yang pertama, jadi kita akan punya 2X plus 2 ditambah min 3. Oke, sama dengan 3Y plus 6. Oke ya. Ini dari komponen pertama. Kita akan memperoleh ini. Oke, jadinya kalau kita sederhanakan, kita akan memperoleh di sini 2X, kemudian 3Y-nya saya pindah ke kiri, min 3Y, kemudian yang di ruas kiri itu 2 ditambah min 3 itu min 1, min 1 pindah ke ruas kanan jadi plus 1. Jadi 6 tambah 1 sama dengan 7. Oke. Ini adalah yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, kita bisa peroleh 2Y ditambah 4X sama dengan 6. Sudah, seperti itu, langsung. Oke, ini yang kedua. Ya, kemudian kalau sudah kita lakukan eliminasi. Untuk melakukan eliminasi, berarti yang sebelah sini saya kalikan, oh ini saya ubah dulu aja ya.
Ini jadinya 4X plus saya bagi 2 aja ya, biar enak. 2X plus Y sama dengan 3. Nah, ini kan lebih sederhana. Oke, berarti kita lakukan eliminasi. Yang atas dikurangi dengan yang bawah ini. Jadinya 2X-nya dicoret ya. Berarti habis untuk X-nya. Kemudian min 3Y dikurangi Y. Ya kan? Min 3Y kurangi Y. Kemudian yang ruas kanan 7 dikurangi 3. Oke, berarti kita akan peroleh min 4Y ini sama dengan 7 dikurangi 3, 4. Jadi kita peroleh Y-nya sama dengan min 1. Oke, sudah ketemu Y-nya sama dengan min 1. Kemudian untuk X-nya tinggal kita pilih salah satu. Masukkan ke mungkin yang bawah aja ya. Ini kita ambil 2X plus Y sama dengan 3. Oke. 2X plus Y sama dengan 3. Sedangkan Y-nya sudah ketemu. Ini adalah min 1. Berarti kita akan peroleh 2X sama dengan min 1 pindah ke kanan jadi plus. 2X sama dengan 4. Jadi X-nya sama dengan 2. Oke, seperti itu. Oke. Y-nya sama dengan min 1, X-nya sama dengan 2. Kembali ke pertanyaan. Oke, berarti kita diminta untuk mencari A-2B. Langsung saja di sini ya. Saya tuliskan. A-2B berarti itu adalah X plus 1, Y dikurangi 2 dikali B-nya adalah min 3,4X. Oke, berarti di sini sama dengan tadi X-nya 2, berarti di sini 3, min 1. Kemudian dikurangi 2 dikali min 3-nya tetap 4X. 4 kali 2. 8. Oke. Berarti di sini sama dengan 3, min 1 dikurangi dengan min 6,16 ya. 2 kali 8 16. Oke. Ya. Berarti hasilnya kita akan peroleh dia sama dengan 3 dikurangi min 6. Berarti 3 tambah 6, 9, min 1, min 16. Berarti min 17. Oke, selesai. Ya. Lanjut. Nah, kalau tadi secara aljabar, sekarang kita akan berbicara secara geometrinya. Misalkan posisi 6 perahu membentuk segi 6 beraturan dengan pusat suatu mercusuar. Oke. Seperti pada gambar di samping. Oke. Serta diketahui vektor EB itu adalah vektor P. Dan vektor CB itu adalah vektor Q. Nyatakan vektor, ini pakai K ya, vektor perpindahan berikut dalam P dan Q. Oke, jadi di sini adalah A, B, C, D, E, F, ini adalah kapalnya. Kemudian tengah-tengah ini O adalah titik pusatnya. Nah, kemudian kita tahu vektor EB, oke, vektor EB ini adalah P. Kemudian CB ini adalah Q. Oke,
Sekarang kita diminta untuk menyatakan vektor perpindahan OC, FD, CF, dan AD dalam P dan Q. Oke. Oke, kita copy dulu gambarnya. Ya, yang pertama tadi OC. Oke, dia berbicara vektor OC. OC. Ya. Nah, bagaimana kita menyatakan vektor OC ini? Jadi sebelumnya kita perlu menganalisa terlebih dahulu. Ya. Jadi di sini sebelum berbicara OC, kita tahu EB, berarti kita di sini yang penting salah satunya adalah arahnya. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat ya, arahnya EB itu dari E menuju B. Gini. Ya. Ini vektor EB. Dan ini adalah vektor P. Nah, kemudian kita tahu CB. CB ini dari C ke B. Ini adalah vektor Q. Nah, sekarang kita mau OC. OC itu adalah dari O ke C. Seperti ini. Ya, bagaimana kita menyatakan OC dalam P dan Q? Ya, gampangnya adalah di sini yang perlu diperhatikan adalah segi 6 beraturan. Segi 6 beraturan berarti sisi-sisinya panjangnya sama. Nah, di samping itu ada sifat yang bagus juga, yaitu jarak antara titik-titiknya dengan titik pusat itu juga sama satu sama lain dan sama dengan sisinya juga. Karena masing-masing segitiga kecil di sini adalah segitiga sama sisi. Ya. Nah, kemudian sekarang kita mau cari OC. OC caranya adalah kalau saya O ke B dulu, baru B ke C. Nah, itu OC. Nah, sekarang OB ini apa? Kita tahu EB ini adalah vektor B. Nah, sedangkan OB ini adalah setengahnya EB. Oke. Berarti bisa saya tuliskan di sini OC itu adalah saya copy dulu. Nah, sekarang tinggal mengubah. Ini adalah OB ditambah BC. Nah, OB ditambah BC. OB di sini dia adalah setengah dari EB. EB. Nah, kemudian BC kan dari B ke C. Sedangkan kita tahu itu adalah dari C ke B. Artinya apa? Artinya vektor BC ini adalah kebalikannya CB. Berarti karena arahnya berkebalikan, dia nilainya negatif. Oke. Min dari CB. Kayak gitu. Ya. Kemudian ini kita jabarkan. Berarti ini setengah vektor EB itu adalah vektor P ya. Vektor P. Kemudian CB itu adalah vektor Q. Berarti min vektor Q. Seperti ini.
Jadi vektor OC itu adalah setengah P dikurangi Q. Oke, seperti itu. Selanjutnya, untuk vektor FD. Oke, vektor FD. Vektor FD kita lihat. Oke, coret-coretannya mari dihapus. Tadi masih sama ya. Sekarang dari F, dari sini menuju D. Oke, sekarang kita cari jalan di mana yang sesuai dengan yang diketahui tadi. Berarti kita tahu, yang tahu tadi masih vektor EB ya, masih sama. EB atau yang arahnya seperti EB, yang sejajar dengan EB, atau yang sejajar dengan CB. Nah, kita cari jalan yang mengandung dua arah tersebut. Ya. Nah, FD ini kan bisa FO ditambah OD. Tapi kita nggak tahu FO berapa. Ya kan? Jadi di sini kalau mau pakai cara yang manual, berarti kita harus lewat kayak gini. F ke E dulu. Ya kan? Di sini dia akan sama dengan vektor BC. Ya kan? Karena dia sejajar dan panjangnya sama. Oke, kemudian dari E kita ke O dulu. Oke. EO itu setengahnya EB. Oke. Kemudian dari O kita ke D. Kayak gitu. Nah, OD ini dia akan sama dengan vektor BC. Seperti itu. Jadi, kalau misalkan pakai cara yang pertama ini, berarti tinggal kita tuliskan dia itu sama dengan vektor FE ditambah vektor EO ya. Kemudian ditambah vektor OD. Oke, kemudian kita jabarkan. FE dia sama dengan vektor BC. Oke, BC. Kemudian EO dia sama dengan setengah dari vektor EB. Nah, kemudian kita tambah OD itu sama dengan vektor BC. Iya. Berarti di bawahnya saja. Kita akan punya ini sama dengan BC itu min Q. Oke. Min Q. Kemudian ditambah setengah P. Ya. Setengah P. Kemudian ditambah min Q lagi. Oke, jadinya kita akan peroleh di sini dia sama dengan setengah P dikurangi 2Q. Oke, seperti itu. Ya, ini dia jawabannya. Jadi vektor FD itu adalah setengah P dikurangi 2Q. Nah, ada alternatif lain kalau misalkan pengen, tapi saya menyarankan cara yang manual ini. Alternatif lainnya adalah ya seperti tadi. FO gini ditambah OD. Ya. FO dia sama dengan OC. OC tadi sudah kita punya, dia setengah P dikurangi Q, ya kan? Kemudian tinggal ditambah OD. OD sama dengan BC,
BC tadi min Q. Berarti ini tinggal hasilnya dikurangi Q. Jadi setengah P min Q. Jadinya setengah P min 2Q. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, untuk yang C dan D, saya serahkan ke Anda sebagai latihan. Vektor CF ya. Vektor CF berarti ya tinggal C ke F ya. C ke F bisa lah. Nanti kalau manualnya berarti bisa salah satu rutenya adalah ke B dulu, ke O, ke E, ke F. Kayak gitu. Atau bisa juga yang satunya lagi bisa juga dari C ke D dulu, ke O, ke A, ke F. Bisa juga. Atau mau yang C ke O, ke E, ke F. Bisa juga. Banyak jalan menuju Roma. Oke. Banyak jalan untuk menemukan jawabannya. Dan jawabannya nanti hasilnya pasti akan sama. Ya, silakan coba. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, di sini tentukan sudut yang terbentuk antara dua vektor berikut. Nah, untuk menentukan sudut di antara dua vektor, kita akan menggunakan yang namanya dot product. Oke. Dot product ini dia rumusnya mana dia? Oke, saya ambil dulu rumusnya. Oke. Kita akan punya rumus seperti ini. U dot V itu sama dengan panjang U dikalikan panjangnya V ditambah cos theta. Berarti alias kita bisa punya di sini cos theta-nya ya. Berarti cos theta itu sama dengan yang dipindah jangan cos theta-nya ya. Langsung U kali V-nya aja ya. Oke. Sebentar, ada apa? Kenapa dia menghilang? Ya, dari sini pokoknya jelas cos theta itu adalah U dot V dibagi dengan panjang U dikalikan panjangnya V. Oke, kita coba untuk soal yang A. Berarti kita perlu cari yang A ini A dot B dulu. Oke. Kita tahu, oh salah. Oke, vektor A dan B-nya dulu kita tulis. Oke, vektor A dan B. Ini masih berbentuk dalam basis, maaf. Oke, berarti di sini kita ubah I plus 2C. Berarti ini sama dengan 1,2. Ya, 1,2. Oke, kemudian B-nya 2,1. 2,1. Nah, sudah. Kemudian kita perlu hitung masing-masing yang diperlukan. Ya, berarti kita perlu A dot B dulu. Oke. A dot B. Oke, berarti A dot B caranya kemarin tinggal kita kalikan masing-masing komponen yang bersesuaian, posisi yang bersesuaian, kemudian kita jumlahkan. Berarti di sini 1 dikalikan 2 ditambah
Oh, ngapain kurung ini? 1 kali 2 ditambah 2 kali 1. Berarti sama dengan 2 ditambah 2. Sama dengan 4. Oke. Seperti itu. Kemudian kita juga perlu menghitung panjangnya vektor A. Oke. Panjangnya vektor A. Ya, panjangnya vektor A di sini berarti dia akar ya. Akar dari masing-masing komponen dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Berarti di sini 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Oke, berarti dia akan sama dengan 1 ditambah 4 ya. 1 ditambah 4. Oke, berarti dia akan sama dengan 5. Oke, akar 5. Kemudian dengan cara yang sama, nanti yang panjangnya vektor B akan diperoleh juga sama dengan akar 5 juga. Dia vektor B itu berarti akar 4 tambah 1 ya. 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Ya, kemudian tinggal kita masukkan ke rumusnya. Berarti kita akan punya cos theta. Theta ini adalah sudut di antara vektor A dan vektor B-nya. Oke. Berarti cos theta di sini dia akan sama dengan yang bagian pembilang itu adalah A dot B. Oke. Ini dulu. Kemudian bagian penyebut itu adalah panjangnya vektor A, oke, dikalikan panjangnya vektor B. Oke. Ya, seperti ini. Berarti kita akan peroleh A dot B-nya bernilai 4 ya. Kemudian panjangnya A dikalikan panjangnya B itu adalah akar 5 dikalikan akar 5. Oke, saya ambil dari sini saja. Akar 5 dikalikan dengan akar 5. Ya, berarti di sini kita akan peroleh 4/5. Nah, ini adalah nilai cos-nya. Cos theta sama dengan 4/5. Bagaimana dengan theta? Oke, kalau misalkan sudutnya bukan yang bernilai istimewa ya, saya persilakan untuk menggunakan kalkulator, tidak ada masalah. Oke, bagi yang belum tahu, sudut istimewa yang bernilai 4/5 di sini adalah dia 37 derajat. Nanti minta tolong sambil dicek ya. Bener nggak? Cos 37 itu 4/5. Nanti sin 37 itu 3/5 kalau tidak salah. Oke. Nah, di sini ada satu hal lagi yang perlu dicermati. Kalau misalkan cos theta bernilai positif, berarti kan theta itu ada di kuadran 1 atau kuadran 4. Seperti itu. Nah, karena ini adalah sudut yang dibentuk antara dua vektor, berarti kita ambil yang kuadran 1. Jangan ambil yang kuadran 4-nya. Seperti itu. Jadi di sini kita ambil 37 derajatnya. Jangan diambil sudut yang berada di kuadran 4-nya. Begitu pula untuk yang lainnya. Nanti kalau misalkan cos theta bernilai negatif, berarti kemungkinannya kalau nggak di kuadran 2, ya kuadran 3. Nah, kalau seperti itu, berarti ambil yang kuadran 2. Jangan yang kuadran 3.
Seperti itu tetanya. Oke. Ya, untuk ini ya yang B kita coba sedikit saja. Berarti caranya masih sama ya, seperti tadi. Kita punya U dan V. Oh, terlalu besar. U dan V, kemudian kita cari nilai dari U dot V, gitu ya. U dot V. Oke, di sini saya langsungkan saja ya. U dot V berarti min 2. Ngapain kurung lagi? Min 2 kali akar 2 berarti min 2 akar 2. Oke, min 2 akar 2 ditambah dengan 2 dikali min akar 2. Jadi hasilnya sama, min 2 akar 2. Jadi di sini kita akan punya min 4 akar 2. Seperti itu. Oke, ini adalah U dot V. U dot V sudah ketemu. Sekarang kita hitung panjangnya U dan panjangnya V. Oke. Panjangnya U berarti dia di sini akan sama dengan akar ya, akar dari min 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Gitu ya. Min 2 dikuadratkan. Min 2 kali min 2 hasilnya 4. Ditambah 2 kuadrat. 2 kali 2 juga 4. Oke, berarti panjangnya U itu adalah akar 8. Ya. Kemudian dengan cara sama ya, dengan cara yang serupa untuk mencari panjangnya vektor V, berarti di sini kita akan peroleh akar 2 kuadrat. Akar 2 kuadrat itu berarti kan akar 2 kali akar 2 jadinya akar 4 atau langsung saja hasilnya adalah 2. Kemudian ditambah min akar 2 dikuadratkan. Min kali min jadi positif, kemudian akar 2 kali akar 2 dia sama dengan 2. Ya, berarti 2 tambah 2 akar 4 berarti dia sama dengan 2. Ya. Kemudian kita tinggal masukkan ke rumusnya. Cos theta, ya cos theta berarti di sini dia sama dengan U dot V dibagi dengan U kali V. Panjangnya U dikalikan panjangnya V. Berarti di sini min 4 akar 2, kemudian bagian penyebutnya di sini panjangnya U akar 8 dikalikan dengan 2. Ya, tinggal kita sederhanakan, berarti minnya taruh depan ya. Nah, kemudian 4 sama 2-nya saya coret. Jadinya tinggal 2 akar 2 ya. 2 akar 2. Nah, kemudian kita punya di sini min akar 8. Akar 8 itu bisa kita sederhanakan jadi 2 akar 2 ya. Ya, untuk penyederhanaan akar ini saya minta untuk di-refresh kembali karena ini kedepannya akan sering kita gunakan. Ya, dari sini kita peroleh penyebut dan pembilangnya sama, tinggal kita coret, jadi hasilnya adalah min 1. Oke, karena cos theta sama dengan min 1, berarti kita akan peroleh tetanya itu
Berarti tetanya adalah yang cos bernilai min 1 itu 180 saja ya. Ya, jadi seperti itu. Pilihannya cuma satu, di sini kebetulan 180 yang bernilai negatif 1. Oke, untuk yang C dan D silakan dicoba ya. Caranya sama untuk yang C. Untuk yang D di sini dia dimensi 3 ya, ada IJK. Berarti yang M ini nanti dia sama saja dengan vektor 1,3, min 2. Vektor N ini sama dengan min 4, 0, min 2. Kenapa 0? Karena di situ harusnya ada J. Nah, koefisien dari J-nya itu adalah 0. Oke. Ya, di situ. Selanjutnya, nomor 5. Misalkan panjangnya vektor U adalah 2, panjangnya vektor V adalah 5, dan sudut di antara dua vektor tersebut adalah theta, yaitu 45 derajat. Tentukan U dot V. Oke. Dari sini kita tahu U dot V itu adalah panjang U dikalikan panjang V cos theta, gitu ya. Yang ini saya simpan dulu aja. Oke. Nah, kita selesaikan yang ini dulu. Berarti U dot V-nya kita akan punya panjangnya U-nya 2, kali panjangnya V-nya 5, tadi ya. 2 sama 5, kemudian cos 45 derajat. Dikali dengan cos 45 derajat. Jadi di sini kita akan punya dia sama dengan 10 dikali dengan setengah akar 2. Oke. 10 dikalikan setengah akar 2. Jadinya kita akan punya hasilnya sama dengan 10 kali setengah itu 5. Berarti akar 2-nya tetap. Hasilnya 5 akar 2. Seperti itu. Ya, biar lurus. Sip. Jadi kurang lebih seperti ini untuk U dot V. Nah, sekarang yang B. Yang B itu kita mau mencari U dot U plus 2V. Bagaimana untuk yang ini? Berarti kita lihat yang tadi. Oke. Kita akan memerlukan formula ini. Ya. Jadi kita akan tahu kalau misalkan U dot U itu adalah panjang U dikalikan panjang U dan cos 0. Kenapa cos 0? Karena U dan U itu saling berimpit. Sudut di antara keduanya adalah 0 derajat. Nah, cos 0 ini adalah 1. Berarti tinggal panjang U ini dikuadratkan saja. Nah, berarti untuk yang kedua atau yang B, kita di sini tinggal gunakan sifat yang tadi. Tapi kita jabarkan terlebih dahulu. Ini menggunakan sifat distributif. Berarti ini adalah vektor U. Vektor U-nya masuk satu persatu ya. Jadi vektor U dot vektor U ditambah vektor U dot 2V. Oke. Seperti ini. Iya. Kemudian apa yang kita peroleh? Dia akan sama dengan vektor U dikalikan vektor U. Pakai yang tadi berarti panjangnya U dikuadratkan ya. Panjangnya vektor U gini dikuadratkan. Kemudian ditambah, nah
U.2V, 2-nya bisa ke depan terlebih dahulu. Nah, yang kita kerjakan U.V-nya. U.V. Ya. Nah, di sini saya kasih kurung saja, biar lebih jelas. Nah, seperti ini. Berarti kita akan punya dia akan sama dengan panjangnya U kuadrat, berarti 2 kuadrat, ditambah 2 kali U.V. Berarti tadi U.V-nya berapa ya? Oke, ini ya, 5 akar 2. Oke, berarti ini 2 dikali 5 akar 2. Yes. Berarti dia akan sama dengan 4 ditambah 10 akar 2. Oke, berapa 4 tambah 10 akar 2? Ya, tetap 4 tambah 10 akar 2. Mereka sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi. Jadi, ya biarkan mereka seperti itu saja. Oke, untuk yang bagian C, saya serahkan ke kalian ya. Masih sama caranya, berarti 3U dikalikan 2V, ya kan, dot, kemudian dikurangi V dot 2V. Seperti itu. Silakan dicoba. Ya, terakhir, di sini nomor 6. Seekor burung elang awalnya berada di titik P. P itu min 2,4,5. Oke, di sini kita asumsikan ini P ini X, Y, Z. Berarti X, Y itu menandakan koordinat di apa itu? Di bidang datarnya, sedangkan Z-nya ini adalah tingginya. Oke, dia berada di ketinggian berapa? Seperti itu. Kemudian terbang lurus dengan vektor kecepatan yaitu vektor V, yaitu 6I plus 10K tambah 2C. Di sini satuannya dalam kilometer per jam. Oke, tentukan posisi burung elang setelah terbang selama 1 jam. Oke, dari sini berarti tinggal gimana kita dari titik awalnya burung elang, yaitu titik P, kemudian kita tambah dengan V kali T. Oke, satuannya sudah sama, jam dengan jam ya kan. Berarti V kali T. 6I tambah 10K plus 2C, kita ubah dalam vektor dulu, jadi 6,10,2 dikalikan T, T-nya 1. Berarti tinggal kita tuliskan saja, berarti T1 itu ya, posisi setelah 1 jam, itu maksudnya, ini adalah sama dengan titik P ditambah V kali T. Vektor. Mana vektor? Vektor V ini dikalikan dengan T. T-nya adalah waktu. Nah, dari sini kita punya P-nya tadi posisinya adalah min 245. Oke. Min 2,4,5. Oke. Kita tambahkan dengan vektor V. 6, 10, 2. Oke. Di sini 6, 10, 2. Ya. Jadi dikali 1 gitu ya. Dikali 1 hasilnya sama. Kemudian tinggal kita jumlahkan. Min 2 tambah 6. Min 2 tambah 6 berarti min. Dia jadi 4 gitu ya. 4 tambah 10, 14. Kemudian 5 tambah 2, 7. Oke. Jadi posisi elang setelah 1 jam ada di koordinat 4,14,7. Seperti itu. Sederhana kan ya? Oke, berarti untuk yang B saya kembalikan ke Anda. Posisi burung elang setelah terbang selama 90 menit. Berarti ya anak fisika saya rasa lebih paham daripada saya ini seharusnya ya. Oke, berarti 90 menit ini dijadikan jam terlebih dahulu. Kemudian kalikan dengan vektornya,
jumlahkan dengan posisi awalnya, P tadi. Oke, silakan dicoba. Kemudian yang C, berapa waktu yang diperlukan burung agar naik 5 kilometer ke atas? Oke, di sini tadi sudah saya sebutkan bahwa ini kan X, Y, Z ya. X, Y-nya itu menandakan di bidang datarnya, di tanahnya ya, bumi. Kemudian Z-nya itu adalah yang ke atasnya, tingginya, seberapa tinggi posisi elang tersebut. Nah, berarti waktu yang diperlukan agar naik 5 kilometer, berarti kita lihat Z-nya. Oke, berapa waktu yang diperlukan agar ini bisa bertambah 5 kilometer? Berarti logikanya paling gampang 2 dikalikan berapa biar jadi 5. Seperti itu ya kan. Ditambah berapa kali vektor kecepatan V agar tingginya bertambah 5 kilometer. Ya, seperti itu ya. Berarti 2 dikalikan 2,5 ya. 2 dikalikan 2,5 kan 5 ya. Berarti waktu yang diperlukan adalah 2,5 jam. Oke. Seperti itu saja. Ya, untuk soal-soal yang lain silakan dicoba dulu. Nanti akan saya berikan soal-soal yang menarik kalau bisa, kalau nutut waktunya dan kalau saya menemukan yang saya rasa cocok supaya tidak terlalu berat nantinya ya. Sementara ini dulu coba dipahami, walaupun saya rasa dari kalian semua beberapanya sudah memahami ini dengan sangat amat ya dulu waktu SMA. Oke. Ini cukup sekian sampai sini dulu. Untuk tugas selanjutnya akan saya berikan nanti. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.